Halo, mari kita buat dunia ini semakin berisi karena berteologi itu asik. Apakah Yesus itu mempunyai tato? Biasanya ayat yang menjadi rujukan ketika berbicara tentang hal ini itu pada Wahyu pasal 19 ayat 16. Mungkin bagi sebagian orang agak terkejut mendengar hal ini, tetapi inilah yang terjadi ketika ayat ini dibacakan. Terkesan bahwa ayat ini menceritakan atau menggambarkan Yesus yang datang pada kali kedua adalah Yesus yang mempunyai tato. Jadi mari saya baca dulu bagi kita semua. Wahyu 19 ayat 16, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, dari ayat ini kalau memang secara sekilas itu bisa dipahami bahwa pada jubah dan paha dari seseorang yang dipahami ini adalah ayat yang berbicara tentang kedatangan Yesus kedua kali, itu ada tertulis nama. Dan khusus pada paha itu selalu dipahami bahwa ini terkesan tulisan yang dipahami dalam konteks sekarang ini seperti sebuah tato. Sehingga banyak orang mengatakan bahwa Yesus saja itu mempunyai tato di pahanya berdasarkan ayat ini. Dan memang secara literal kita tidak mempunyai opsi yang lain lagi kalau kita berpegang pada ayat ini. Bahwa sudah sangat jelas lagi dikatakan dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama. Jadi ini sudah pasti ada tulisan yang tertera pada paha. Namun penting untuk kita memahami konteks daripada ayat ini. Nah, tentunya kalau ini kita berbicara dalam kitab Wahyu, kita harus melihat ayat ini tergabung dalam serangkaian ayat yang mana. Jadi kalau kita coba memotong ayat ini mulai dari ayat 11 sampai ayat 16 itu sudah sepakat siapa saja para sarjana Kristen, orang Kristen kebanyakan ini memahami ayat ini sebagai kedatangan Yesus kedua kali. Dan sangat menarik ketika melihat teks-teks ini, bagaimana Yohanes menggambarkan kedatangan Yesus yang kedua kali itu agak sedikit berbeda dengan kedatangan Yesus kedua kali yang digambarkan oleh Paulus. Kalau kita bisa lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 sampai ke 18. Dan pada ayat ini bagaimana Yohanes menceritakan kedatangan Yesus yang sangat ke-Yahudi-Yahudian. Tentunya berkaitan dengan konsep Mesias, di mana Mesias itu datang dengan pasukan, dengan segala kehebatannya, dan dengan kemenangan yang dibawa oleh Sang Mesias. Dan ini tercermin daripada ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Tetapi kembali lagi kepada persoalan, kalau kita melihat paha, arti paha yang ada tertulis pada ayat ini harus dipahami seperti apa. Nah, itu sebabnya perlulah kita langsung melihat dari dalam teks asli bagaimana mengungkapkan tentang arti dari paha ini. Di sini dikatakan kalau dalam teks asli itu menggunakan kata meron dari kata meros. Kalau kita melihat kata meros dalam Septuaginta itu sepadan dengan kata yarek. Dan yarek ini menariknya itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu pinggang. Dan memang jelas meros itu merujuk kepada paha bagian atas antara sudah mau mendekati pinggang. Nah, ini kata meros. Selalu kalau kita melihat terjemahannya yarek ini selalu diterjemahkan meros yang artinya pinggang. Sehingga ketika di dalam teks ini mengatakan dan pahanya tertulis suatu nama berarti ada dalam posisi pinggang bukan center pada paha. Itu yang pertama kita harus pahami lebih dulu. Dan kemudian karena ini berbicara seorang Mesias yang datang kedua kali dengan segala kemegahannya, ya kita bisa melihat bagaimana zaman itu seorang Mesias yang berperang atau seorang pemimpin dalam kerajaan itu dalam dia menghadapi musuh atau kembali dari kemenangan atau melawan musuhnya pada waktu itu, pakaian yang digunakannya seperti apa? Apakah pahanya kelihatan atau dari ujung kaki sampai kepala itu terbungkus dengan rapi sehingga tidak ada celah untuk melukai seorang pemimpin ataupun prajurit waktu itu. Itu yang pertama. Ya, kalau kita melihat memahami ayat ini di paha ada tulisan, kita perlu mengecek yang lebih dalam lagi. Itu yang pertama. Kemudian, karena ini menjurus kepada antara pinggang dan paha, karena paha bagian atas, kalau seorang prajurit ataupun raja ketika dia berperang atau kembali dari peperangan, itu biasanya bagian pinggang itu tempat menaruh sebuah pedang. Nah, pedang ini pun kalau kita lihat di dalam teks
Ini pada ayat 15, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang memukul segala bangsa, dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Karena ini tempat ditaruh pedang, bagian pinggang antara paha dan pinggang, ini berbicara apa? Sebuah kekuatan, sebuah kemegahan. Itu rujukan pertama kalau kita memahami pada pahanya tertulis suatu nama. Dan menariknya di sini kalau kita cermati lebih lagi, di sini dikatakan jubahnya dan pahanya. Jadi terkesan ada dua lokasi atau dua tempat tertulis nama tersebut. Tetapi luar biasanya penulis kitab Wahyu adalah Rasul Yohanes sendiri. Dia menulis satu nama dalam bentuk tunggal. Bisa dibayangkan nama seperti apa yang ditulis di jubah kemudian di paha. Sehingga menjadi sebuah rujukan nama ini merupakan sebuah simbol ketika dibaca itu langsung merujuk kepada pengertian raja segala raja dan tuan di atas segala tuan. Jadi ada satu nama yang seperti sebuah simbol. Kalau kita lihat di Wahyu ada simbol 66, ketika membaca sudah tahu itu artinya apa. Nah, nama pun di sini memiliki sebuah pengertian seperti itu. Jadi pada jubah dan paha, sehingga banyak penafsir mengatakan ketika dikatakan jubahnya dan pahanya itu berbicara ketika jubahnya itu panjang dan orang yang menaiki kuda ini adalah Yesus sendiri, jubahnya itu sampai di bagian paha. Sehingga namanya itu walaupun dari posisi belakang ataupun dari depan itu terlihat karena namanya itu tertulis besar, sangat besar di jubah sampai ke bagian pahanya. Sehingga sudah dapat dipastikan yang dimaksud oleh penulis kitab Wahyu ini tidak merujuk kepada tulisan secara literal yang ditulis di jubah ataupun di paha yang diartikan sebagai tato. Nah, itu yang perlu kita perhatikan karena kata yarek tadi itu merujuk kepada pinggang, lebih tepatnya pinggang dikatakan karena paha bagian atas. Sehingga nama ini tidak tertulis langsung pada kulit sang penunggang kuda, tetapi melainkan posisinya ada di bagian pinggang atau paha bagian atas dari seorang penunggang kuda putih tersebut. Nah, sehingga dapat dipastikan ayat ini sangat keliru jika kita memahaminya sebagai sebuah tato yang dipahami oleh orang-orang sekarang ini. Karena kembali lagi tadi katakan nama dalam bahasa Yunani itu bentuknya tunggal. Jadi ada beberapa rujukan yang bisa kita lihat dari pengertian istilah ini. Yang pertama bagian paha itu tempat menggantungkan pedang. Dan kemungkinan pada bagian inilah tertera nama itu. Ya, kemudian yang kedua adalah tempat pakaian yang paling jelas dilihat pada kuda. Nah, karena dia menggunakan pakaian perang. Nah, ini konteksnya kan kembali dari peperangan atau ingin menghadapi musuh-musuhnya. Karena pasal 19 konklusi dari pasal 17. Kemudian ayat yang ketiga yang bisa jadi rujukan arti paha ini itu adalah otot terkuat dalam tubuh dan merupakan simbol kekuatannya. Sehingga tidak sembarangan dikatakan pada jubahnya ditulis raja di atas segala raja dan kemudian pada paha yang memiliki arti menggambarkan sebuah kekuasaan daripada Sang Mesias atau Tuhan Yesus Kristus yang datang pada kedua kali. Jadi ayat ini sangat tidak relevan ketika dipahami atau dimaknai bahwa Yesus mempunyai tato karena teksnya tidak berbicara seperti itu. Jadi menjadi kesimpulan dari saya pada pembahasan kali ini bahwa ayat-ayat yang mendukung untuk siapa saja seorang Kristen dia yang bertemu sudah memiliki Yesus untuk bertato, kita akan kesulitan menemukan di dalam Alkitab termasuk pada Wahyu 19 ayat 16 ini. Walaupun secara literal dapat dilihat bahwa ini tato, tetapi ketika kita melakukan penyelidikan teks, ternyata ini tidak berbicara sebuah tulisan yang tertulis pada kulit pada bagian paha dari Sang Mesias yang datang kedua kali, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian ada Imamat pasal 19 ayat 28, 1 Korintus 6 ayat 19. Nah, ayat-ayat ini pun perlu dipahami secara baik sehingga kita tidak salah di dalam menafsirkan Alkitab. Jadi kesimpulan bahwa kita tidak akan menemukan bahwa Yesus itu memiliki tato di dalam Wahyu pasal 19 ayatnya yang ke-16. Jadi mari tetap berisik, semakin berisik karena berteologi itu asik. Tuhan Yesus memberkati.